Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Nubar semuanya. Kembali bersama saya Aan NH dan DJ iya Supriyanto, Kang DJ ya. Dalam acara apa Kang? Menulis menulis bareng bareng DJ. DJ. Oke, sebelum saya lanjut nih, ada baiknya buat sobat Nubar untuk apa namanya subscribe di bawah ini channel kita sama aktifkan loncengnya untuk mendapatkan konten-konten lainnya yang bermanfaat seperti dunia literasi. Oke, baik Kang. Ini kan kita mau membahas sebuah apa namanya? Bentar, saya cek dulu ya. Agak lupa. Manfaat outline ya, mungkin dari Sobat Nubar dan saya sendiri itu penasaran manfaatnya sih apa aja. Tapi sebelumnya outline itu mungkin bisa dijelaskan dulu secara garis besarnya. Outline itu seperti apa gitu deh. Iya. Baik Kang, Sobat Nubar, outline itu masih asing ya, kebanyakan kita Bener. itu asing tentang nama outline. Tapi bagi penulis-penulis sudah senior, penulis yang sudah lama berkecimpung di situ, bahwa outline bagi mereka sesuatu hal yang tidak asing. Nah, biasanya mereka kita ditanya outline, apa sih itu outline? Nah, tapi ketika saya tanyakan, tahu yang namanya kerangka karangan. Oh, Nah, tahu. Kerangka iya. pasti tahu. Pasti kenal ya kerangka karangan, karena kerangka karangan ini zamannya saya sekolah dasar dulu Bener, itu saya juga waktu tentang SD juga kerangka karangan. SD, SMP tuh kenalnya malah Iya, kerangka pasti karangan. kerangka karangan. Outline malah asing Masih banget. belum familiar ya dengan Kenapa outline. nggak kerangka karangan aja, Kang? Nah, ini perkembangan dari bahasa Oh, literasi. bahasa ya, Iya, oke. biasa seperti itu karena bahasa ini kan berkembang ya Kang ya. Terutama di literasi. Literasi ini sesuatu hal yang dia tidak melulu baku pada tatanan itu, tapi dia selalu berkembang dan menjadikan sesuatu hal ada yang baru, dan yang baru. Itu sangat luar biasa. Apalagi kalau kita mengenal di sastra itu lebih jauh lagi, banyak perkembangan sastra yang sangat pesat itu. Nah, kalau di outline atau di kerangka karangan ini biasanya kerangka karangan ini mewakili 80% dari isi 80%, iya. dari naskah tersebut. Itu Dalam sudah membuat mewakili. sebuah tulisan tentunya ya, Benar itu sekali itu. emang sangat diperlukan yang namanya outline atau Outline kerangka atau kerangka karangan. Gitu. Itu jelas ya. Jadi outline itu kerangka karangannya. Intinya kerangka karangan Iya, ya. hanya berbahasa saja yang beda. Biar lebih Bahasa keren Inggris. gitu kali ya. Kalau untuk keren-keren kayaknya tidak ya. Enggak, oh nggak begitu keren ya. Enggak juga karena outline ini sudah disepakati ya, disepakati bersama oleh para penulis bahwa outline ini dijadikan sebagai itu bahasa asing, tapi bagi seorang penulis sudah bukan bahasa asing lagi, tapi sudah sudah menjadikan bahasa sehari-hari di dunia literasi seperti. Oh gitu. Jadi ya seperti itu ya Sobat Nubar, bahwa outline ini adalah sebuah kerangka karangan dalam membuat sebuah tulisan, dan itu amat sangat diperlukan. Nah baik Kang, tadi kita kan sebenarnya pembahasannya manfaat outline itu sebetulnya apa sih ketika kerangka itu dibuat? Salah satunya mungkin, atau mungkin ada beberapa poin yang mau dijelaskan. Iya. Oke Sobat Nubar. Jadi kadang-kadang orang tidak pernah atau belum tahu tentang manfaat dari outline itu sendiri, sehingga ketika saya tanya kepada khususnya penulis-penulis pemula, itu penulis-penulis Nubar, nulis bareng di media media, ditanya ketika ada outline-nya tidak? Outline kerangka karangan. Kerangka, saya tidak pernah menggunakan kerangka kalau menulis misalnya. Oh gitu, emang Iya. beberapa itu ada yang nulis itu cuman mengalir Iya, aja gitu ya? langsung yang sudah Enggak. terkonsep di dalam otak kita nih kan, langsung tuangkan bahwa nama tokonya si A, si B, si C, tempatnya di mana dan setting suasananya seperti apa, alurnya begini, nanti ketemu dengan konflik bagaimana, seperti itu. Bahwa kalau kita dikaji lebih dalam Sobat Nubar, bahwa outline ini manfaatnya sangat luar biasa Kang. Sangat bagus sekali apabila kita menggunakan outline tersebut. Itu sangat-sangat luar biasa lah, sangat bagus dan sangat banyak manfaatnya. Karena biasanya bagi seorang penulis yang sudah senior nih, mereka tidak pernah lepas dari outline. Karena outline ini ibaratnya sebuah rel kan. Ya, Rel betul. ini adalah dia itu Udah tidak- jalannya gitu ya. jalurnya sudah ada. Jadi ketika kereta sudah di atas rel,
dia tidak akan belok ke sana kemari. Dia sesuai dengan jalur itu. Nah, outline itulah seperti itu kan. Kerangka itu seperti itu. Jadi mengantarkan suatu cerita pada titik-titik tertentu. Ambil contoh misalnya ibaratnya nih analoginya seperti rel kereta deh ya. Betul. Menghantarkan dari stasiun ke stasiun. Nah, outline pun sama. Misalkan kita tujuannya ini adalah satu cerita ini kita ada 3 stasiun misalkan. Nah, di stasiun pertama ini menghantarkan tentang setting toko, tempat, dan waktu. Misalnya. Jadi sehingga ini tidak melebar kemana-mana kan. Jadi setting tempat, toko, dan waktu itu sampai stasiun pertama. Jadi ketika dibikin sebuah kerangka, kadang kan orang nulis iya. Acak-abruk, iya, muter-muter. jadi muter-muter. Yang tadinya tidak ada betul sih, di Bang. konsep malah ikut-ikutan di bawah gitu kan, nama dan sebagainya, setting tempat dan sebagainya. Nah ini, jadi ketika masuk lagi setelah stasiun pertama masuk ke stasiun kedua misalkan. Nah, di stasiun kedua kita mengatur tentang masalah setting suasana atau dibanding dan gimmick konflik yang ada di tengah-tengah cerita. Nanti ketika masuk stasiun terakhir itu stasiun ketiga itu adalah terakhir, yaitu misalkan tentang solusi dari permasalahan yang dibawa dari stasiun pertama, kedua, dan ketiga. Biar lebih ini tertata kan. Iya, ini jadi manfaat online itu sangat luar biasa. Cuma kadang-kadang kita belum paham dan belum tahu tentang manfaat dari outline, sehingga ketika mau menuliskan sesuatu naskah itu kita tidak terbiasa dan outline, akhirnya ya udah kita mengalir apa adanya. Ya kalau cuma cerpen 500 kata it's okay kan. Okay, ya, iya. Jadi kalau seandainya bikin kita novel menulisnya gitu adalah yang non fiksi yang bukunya itu luar biasa Tebelnya. berat ya, panjang dan sebagainya, butuh riset dan sebagainya, itu outline itu perlu, kerangka karena itu perlu. Itu Kang, nanti yang akan saya paparkan tentang manfaatnya ada berapa sih tentang outline dan bagaimana sih tentang korelasi antara outline dengan tulisan kita atau dengan naskah yang kita garap seperti itu Kang. Iya. Nah itu manfaatnya apa aja Kang? Mungkin bisa langsung biar saya tahu juga Sobat Nubar tahu. Tadi kan udah dijelasin apa itu outline, kemudian seberapa pentingnya outline. Nah sekarang coba manfaatnya dari itu outline apa aja? Baik Sobat Nubar, kali ini saya akan membahas tentang manfaat dari sebuah outline. Yang pertama adalah dengan adanya outline, itu manfaat yang akan kita dapatkan dari outline adalah menjamin penulisan bersifat konseptual, yaitu menyeluruh dan terarah. Jadi, iya manfaatnya itu adalah terkonsep ya, terkonsep, menyeluruh dan terarah. Jadi ketika kita sudah menentukan saya mau menulis tentang temanya pendidikan misalkan, pendidikan. Jadi pendidikan di era digital milenial, misalnya itu judulnya. Jadi ini bukan judul tapi udah tema yang dimasukkan. Jadi udah terkonsep. Nah nanti seperti apa nih tentang bab-bab yang akan kita susun misalkan. Oh babnya saya mau sekitar 3 bab deh. Pertama adalah pendidikan dari zaman dulu misalkan. Sejarah pendidikan itu siapa sih pencetusnya. Terus bagaimana tentang teknik mengajarkannya, terus alat yang digunakan tuh karena kan alatnya berbeda-beda kan ya. Kalau saya pernah baca itu katanya yang zaman dulu belum adanya kertas, sehingga menulis pada daun lontar, pada kulit binatang, pada pelepah pohon dan sebagainya, atau pada batu yang namanya sabak ya. Itu pada batu-batu seperti itu. Kalau zaman sekarang kan sudah ke medianya digital kertas ya, seperti media itu untuk menulis. Nah, ini yang perlu kita konsep adalah sesuatu hal tentang bab. Jadi nanti turunan bab. Nah, ini kita menggali tentang manfaatnya. Jadi kalau seandainya Sobat Nubar nanti sudah mulai memahami tentang manfaatnya dari sebuah outline sangat luar biasa, itu akan ketagihan Kang. Jadi ketika kita tulisan belum beres nih ya, belum selesai tulisannya, itu sudah ada masuk lagi nih tentang ide lagi, tentang apa lagi, itu pasti akan menggariskan pada sebuah outline lagi. Itu akan terjadi. Jadi outline dia mau bikin outline lagi nih, padahal tulisan yang pertama dia belum selesai digarap, tapi dia sudah merumuskan dengan outline yang kedua, misalkan dengan tema yang berbeda. Gitu. Jadi manfaat yang pertama adalah menjamin penulisan bersifat konseptual. Ya. Coba sebentar Kang, saya tulis saja deh. Gitu, Kang. Manfaat yang pertama saya tulis saja ya biar apa namanya. Jadi itu menjamin penulisan bersifat konseptual, menyeluruh dan terarah. Nah itu Sobat Nubar jangan lupa dicatat ya, karena emang outline itu punya manfaatnya.
bukan cuma sebatas apa namanya Kang ya, mungkin formalitas doang. Formalitas tulisan-tulisan gitu ya. Nah untuk manfaat yang kedua Kang. Iya, baik. Sobat Nubar, manfaat yang selanjutnya atau yang kedua adalah memudahkan penulis menciptakan klimaks. Klimaks apa? Yang berbeda-beda. Nah, ini. Jadi jangan sampai kita di bab 1, bab 2, bab 3 tidak ada pembeda, semuanya sama. Misalnya pembahasan tentang tadi saya temanya tentang pendidikan. Jadi pendidikan itu monoton akhirnya jadi bab 1, bab 2, bab 3. Tapi kalau kita sudah punya outline, tahu bab 1 kita akan mengupas tentang masalah sejarah pendidikan. Dari mana mulainya? Terserah, dari mulai zaman misalkan manusia purba misalkan sampai manusia pertengahan modern, masuk ke manusia modern, masuk ke manusia milenial yang sekarang ini. Nah, dengan adanya memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda ini, tujuannya adalah jadi ketika bab 1, bab 2 itu berbeda Kang pembahasannya. Nah, nanti masuk bab 3 pun berbeda karena dia sudah punya cermin di bab 1 membahas tentang ini, yang bab 2-nya tentang beda itu, lagi, ya? Dan ketiganya otomatis ketiga ini jauh berbeda dengan bab 1 dan bab 2. Itu yang paling manfaat yang paling akan terasa. Beda dengan ketika kita menulis tanpa outline. Hari kita tulis nih di bab 2. Setelah dibaca ulang kok mirip ya dengan bab pertama misalkan. Nah, karena memang nggak terkonsep tadi ya. Iya, karena tidak punya outline dan tidak terkonsep. Biasanya kalau udah begitu malah bikin malas Kang. Kalau udah apa namanya tadi menulis mengalir apa adanya, ketika udah stuck lah gini kayak yang tadi nih. Tahu-tahu udah malas ah. Ada seperti kehabisan ini ide buntu gitu ya. Kehabisan ide gitu. Kata-kata ini apa? Kehabisan tentang referensi kosakata. Nah, ini salah satunya adalah kenapa seorang penulis bisa buntu atau namanya writer block. Nah, itu di writer block ini adalah karena si penulis itu biasanya kurang referensi. Nanti kurang. Bahkan kita jelaskan juga Kang ya. Iya, insya Allah. Soal menulis apa tadi writer block. Writer block nanti. Atau dia itu sakmat katanya gitu ya. Okay. Diem di tempat gitu, tidak jalan, akhirnya di situ-situ melulu nggak kemana-mana, ini muter-muter situ. Nah, ini adalah biasanya seorang penulis persiapannya sangat kurang, sehingga dia itu membacanya kurang, meneliti itu bukan kita penelitian di lab, tapi kita bisa membaca buku-buku orang lain, menonton ya, baik itu di televisi atau di internet, ataupun kita menyimak dari forum, diskusi dan sebagainya, itu kurang. Biasanya seperti itu kan. Terjadi terblok itu, sehingga dia itu akhirnya terjadi suatu kebuntuan. Itu manfaat yang kedua ya kan. Yang kedua ya, tadi adalah tentang memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda. Itu adalah manfaat yang kedua. Saya catat lagi nih Kang biar enggak gampang lupa. Ya, silakan sobat Nubar juga ikut mencatat biar biasanya kalau sebuah materi disampaikan kalau cuma di awang-awang itu gampang hilangnya. Mending dicatat. Ya, untuk manfaat selanjutnya Kang, mungkin tadi yang kedua, sekarang yang ketiga. Ada lagi? Ada nih. Ada. Sobat Nubar silakan disimak tentang manfaatnya. Bila perlu silakan poin ketiga ya. Tulis ya agar tidak lupa manfaat dari outline, agar tujuannya adalah dari outline ini saya memberikan manfaat agar sobat Nubar di rumah mengetahui betapa pentingnya sebuah outline dan memberikan suatu manfaat yang sangat luar biasa. Sehingga penulis ini menjadikan suatu kebiasaan dan kebutuhan Kang. Jadi kalau dia menulis apapun selalu menggunakan outline atau kerangka, karena kerangka ini akan menjadikan suatu modal pokok atau pondasi ya. Sebagai pondasinya, nanti tinggal menaikkannya temboknya, dindingnya sampai ke atap dan sebagainya. Itu adalah bumbu-bumbu daripada penulisan dari outline sendiri. Iya. Baik, yang ketiga nih Kang, yang ketiganya adalah tentang menyusun karangan secara teratur. Gitu. Jadi si outline ini yang tadi kita sudah terkonsep di kepala tentang outline kemana sih arahnya. Nah, ini dengan adanya kita menuliskan sebuah kerangka itu bisa disusun ulang dengan secara teratur. Karena di outline tentatif Kang, atau di karangan yang belum baku itu, dia bisa seperti puzzle. Dia bisa dibongkar pasang, misalnya bab 1 kita masuk ke bab 2 atau bab 2 masuk ke bab 3. Dan subbabnya pun sama, bisa di bab 1, subbab 2 bisa masuk ke subbab 3 dan 4 atau lain sebagainya. Nah, yang enaknya lagi kalau kita sudah punya outline, kita tidak usah mengerjakan dari awal Kang. Jadi kita mau dari mana? Mau dari akhir, mau dari bab 2 kah, bab 3 bisa ya, loncat-loncat. Karena kita sudah punya outline. Karena kita sudah punya, misalnya kalau tadi analoginya adalah seperti kereta api. Kereta api ini bahwa ini ada urgent di stasiun 3, jadi stasiun 2
1 dan 2 tidak berhenti, langsung ketiga misalkan, jos ketiga, pleng langsung ketiga, begitu beres, balik lagi ke stadion 2 atau ke stadion yang pertama. Nah itu manfaat dari outline sangat luar biasa kan. Jadi kita tidak harus dari awal dulu nulis terus tidak. Jadi outline ini membantu si penulis silahkan mau dari mana dulu. Tapi itu nggak bikin bingung Kang? Misalkan tadi kan dijelaskan ketika sudah dibikin outline 1, 2, 3, yang 1, 2 ditinggalin kita ke yang ketiga, itu boleh kan tadi? Iya. Itu nggak ngerusak mood bagi penulis? Tidak ya? Justru itu sebagai travelingnya si penulis ya, karena memang tadinya udah terkonsep tadi ya. Karena kan gini Kang, kalau saya biasa menulis non fiksi, misalkan saya menulis misalkan terdiri dari 3 atau 4 bab, setiap babnya adalah 5 subbab. Saya mau dari manapun saya tidak bingung Kang, karena saya punya referensi buku ini 1, 2, 3 bukunya ini untuk buku bab 1 udah disimpan. Enak juga ya berarti ya. Iya, nanti buku ini ada 5 buku nih referensi, nanti ada internetnya apa saya tulis dulu ini referensi untuk di bab 3 misalkan. Jadi kita udah disiapkan semua tuh Kang di buku. Makanya saya kalau lagi menulis itu biasa meja saya tuh bertumpukan buku-buku yang, dan di sana tidak boleh ada seorang pun yang memindahkan tentang letak buku yang sedang saya tulis. Karena kalau udah diacak, ada yang acak satu misalnya dibaca ke orang dan sebagainya, udah saya pusing lagi nantinya untuk mengurutkan ini referensinya gitu kan. Karena saya itu biasanya membaca dulu, sudah membaca saya simpan tumpuk, nanti kita lagi menulis, oh ini ada berkaitan dengan buku ini nih, saya buka, dipastikan sesuai tidak dengan buku ini. Nah, ketika sudah sesuai baru dituangkan di situ dalam sebuah tulisan. Itu kan enaknya manfaat dari outline. Jadi kita mau dari manapun tuh bisa. Jadi yang ketiga kan tadi Kang ya. Iya. Nah, yang ketiga itu adalah tentang menyusun karangan secara teratur. Menyusun karangan secara teratur. Karangan secara teratur. Oke, untuk poin ketiganya menyusun karangan secara teratur. Iya. Nah, untuk poin selanjutnya ada lagi. Iya. Masih ada lagi ya. Oke. Masih menunggu ya? Ya, masih nunggu. Lagi. Baik, Sobat Nubar, untuk yang poin yang keempatnya tentang manfaat dari sebuah outline adalah tentang memudahkan penulis mencari materi pembantu. Nah, ini yang paling asik. Kenapa saya bilang katakan asik? Karena kalau kita sudah punya outline nih Kang, misalkan saya babnya menggarap bab 4. Buku referensi sudah tersedia dan sebagainya, tapi di sini ada nih memudahkan penulis mencari materi pembantu. Artinya adalah ketika materi kita sudah ada perkembangan baru nih dalam outline kita ini, ternyata dalam dunia pendidikan ada di bab 4 misalnya tentang masalah permasalahan dunia pelajar dengan pendidikan misalnya. Oh, ternyata ada kasus tentang tawuran nih. Tawuran di mana terjadi kan yang saya itu tentang demo buruh, tapi yang terjadi razia adalah para pelajar SMA, SMK dan SMP misalnya. Nah, ini ada apa? Kok pelajar bisa masuk dalam ranah demo, yang dimana demo ini harusnya mahasiswa dan para buruh, tapi ada seorang siswa, seorang pelajar yang ikut. Nah, ini perlu dikaji. Itu enaknya di situ kan. Jadi di sini adalah tentang memudahkan penulis mencari materi pembantu. Artinya ketika ada sesuatu hal yang baru dalam kita suatu penulisan, maka itu bisa dimasukkan. Beda dengan kita tidak punya outline, kita bingung. Wah, ini ada materi baru nih, mau dimasukkan kemana ya? Saya bingung. Udah acak-acak lagi tuh Kang nantinya tuh. Tapi kalau udah ada outline, ini enak, cocok nih masuk ke bab 1 atau bab 2, bab 3, bab 4 dan sebagainya. Itu lebih memudahkan. Yang keempat ya. Iya, yang keempat itu adalah tentang memudahkan penulis mencari materi pembantu. Jadi Sobat Nubar, itu manfaat yang sangat luar biasa. Kalau Sobat Nubar belum pernah menulis menggunakan kerangka atau outline, maka mulai deh. Insya Allah nanti setiap ada ide, setiap ada gagasan, pasti akan terjadi pembuatan outline atau pembuatan kerangka karangan. Jadi nanti tinggal disisipin aja gitu Kang ya. Benar sekali. Kalau saya punya Kang buku, jadi saya punya buku yang besar, buku ukuran folio itu. Saya di sana khusus buku outline. Jadi tulis judulnya apa, temanya apa, nanti baru saya terjemahkan tentang penjabaran dari bab subbabnya. Saya ada di sana, nanti tulis referensi apa aja nih yang akan cari. Oh, yang berhubungan dengan buku ini apa saja. Karena untuk menulis buku itu Kang, satu buku itu minimal si orang penulis harus membaca atau punya referensi 10 buku. Itu harus, itu wajib. Namanya juga penulis itu biar ada referensi, biar ada inspirasi juga ya. Bener. Itu di luar dari
bacaan internet, majalah, koran dan sebagainya. Itu bukunya saja itu harus 10 Kang. Itu saya itu punya prinsip seperti itu. Sehingga kita saya itu berbobot nantinya. Gitu. Dan jangan pernah kita males mencari referensi buku lawas. Itu kalau saya suka berburu misalnya di Blok M, pasar Blok M itu kan yang banyak di ya? Blok M Square itu ya, lantai bawah itu. Di sana ada buku-buku lawas, atau ke Senen, ke Kuitang. Nah, di sana banyak juga buku-buku lawas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menggali informasi, menggali suatu ide-ide tulisan dari tahun berapa. Karena saya punya buku yang tahunnya itu dicetak itu pada tahun 1950-an Kang, 50 berapa saya lupa lagi tuh ya. Sekitar 57 kalau nggak salah. Itu saya punya Kang buku itu, buku yang dicetak pada tahun. Bukunya buku sudah lawas berwarna warna ini ya, warna kuning sudah nggak karuan. Harganya tentu nggak nguras kantong ya? Enggak, itu saya dulu belinya waktu zaman SMA itu murah Kang. Saya masih tertera di sana itu harganya cuma Rp350. Itu saya beli SMA itu sebelum krisis moneter, itu tahun 1996. 96. Iya, kalau nggak salah 95 96 deh. Itu belum terjadi krisis, sehingga masih murah. Tapi pada saat itu udah mahal. 350 itu mahal karena uang jajan saya itu SMA itu Rp1.000. Itu saya naik bis itu dari rumah saya ke sekolah itu Rp50 pakai Damri. Bis Damri itu yang menggunakan karcis gitu. Oke. Tadi yang poin keempat itu memudahkan penulis mencari materi pembantu. Nah, selanjutnya ada lagi Kang, hajar terus manfaatnya. Terakhir ini ya. Iya, terakhir ya Sobat Nubar ya. Jadi manfaat dari outline nih Sobat Nubar. Manfaatnya adalah yang terakhir menghindari penggarapan topik 2 kali atau lebih. Nah, ini biasanya suka bentrok. Saya suka mengedit tulisan-tulisan dari sahabat-sahabat Nubar Pro atau Rumedia Group. Itu di sana ada tulisan-tulisan kok ini sudah pernah dibahas di bab 1. Nah, ada di bab lainnya kok dibahas ulang gitu. Nah, ini sering terjadi pengulangan. Menghindari itu tadi ya, bentrok. Iya, itu. Nah, saya kadang-kadang suka japri ya ke si penulis. Misalkan Mbak atau Mas, kok ini ada tulisan ini nih, misalnya beberapa paragraf ini sudah ada nih di bab 1, tapi ini dibahas lagi di bab lainnya. Nah, kok bisa ya? Katanya, nggak tahu saya juga. Nah, akhirnya setelah saya klik, ternyata sudah keluar ya kontrol apa itu nanti, ternyata link. Jadi dia mengcopy paste dari link yang sudah di bab 1. Nah, dia lupa nggak mencantumkan link itu sehingga terkopas lagi di bab-bab selanjutnya. Ini kesalahannya sangat fatal. Kenapa fatal? Karena ya bagi seorang pembaca ketika dia sudah pernah membaca itu mirip 100% di bab 1, ketika bab 3 menemukan kata-kata yang sama, seolah-olah dia, ini buku kebalik kali halamannya gitu kan. Gitu. Ini kayaknya kebalik nih buku ini ke halamannya, salah ngetik atau lain. Nah, itu banyak pertanyaan si pembaca nanti kan. Karena apa? Karena dia itu udah dijelaskan secara gamblang di bab pertama, tapi ketika di bab selanjutnya dijelaskan lagi sama persis lagi seperti itu. Ini akan terjadi pembaca. Wah, jangan-jangan ini salah ngetik nih atau salah ngedit dan sebagainya. Itu yang bahaya. Nah, makanya manfaat outline ini sangat luar biasa. Yang poin ke menghindari penggarapan topik 2 kali atau lebih. Menghindari penggarapan topik 2 kali atau lebih. Itu yang Sobat Nubar ya. Jadi yang sampai ada 5 poin manfaat penulisan outline. Tadi saya ulangi kembali, ada 5 Kang, benar ya. Yang pertama, menjamin penulisan bersifat konseptual, menyeluruh dan terarah. Nah, yang kedua, memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda. Yang ketiga, menyusun karangan secara teratur. Yang keempat, memudahkan penulis mencari materi pembantu. Dan terakhir atau poin kelima, menghindari penggarapan topik 2 kali atau lebih. Begitu ya Sobat Nubar, sudah dicatat semua, tapi di sini juga kita tulis ulang biasanya. Oke. Ya baik Sobat Nubar, ya itu tadi penjelasan tentang manfaat penulisan outline ya, sudah dijelaskan sama Kang DJ, ada 5 poin. Ya, untuk pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini. Kita akan break sebentar, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan lonceng di bawah sini ya untuk mendapatkan konten-konten lainnya Kang ya seputar dunia literasi.
Nah mungkin Sobat Nubar juga tanya-tanya kenapa konsep kita juga beda seperti ini, karena biar lebih fresh, lebih nggak terlalu kaku juga, karena memang sekarang modelnya banyak kan begini Kang ya, model-model podcast ya. Ya baik Sobat Nubar, terima kasih ya, kita ketemu di materi selanjutnya.